Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah limpah ruahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan inilah alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan hidup kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah rukuk dan sujud kita, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis perbuatan baik kita. Tadahan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita lakukan, segala perbuatan baik yang kita kerjakan, kelak di akhirat kita akan menerima ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, fa innahu ziyadatun fin ni'mah. Kata Nabi, perbanyaklah kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Fa innahu ziyadatun fin nikmah, karena banyaknya bersyukur akan bertambah nikmat yang Allah beri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sendiri tidak mampu menghitung nikmat yang Allah beri. Secanggih apapun kita, sepandai apapun kita, ketika kita disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, contoh, napas yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan nikmat. Dengan nikmat napas inilah kita bisa hidup. Coba tidak usah lama-lama, Allah cabut nikmat napas kita ini 1 jam saja. Biasanya kita selalu napas. Kemudian nikmat napas ini gak usah lama-lama, sama Allah dicabut 1 jam saja. Keluarga kita nangis, orang-orang terdekat kita nangis, kalau dia kiai muridnya nangis, jamaahnya dianggapnya apa sudah? Mati. 1 jam saja nikmat napas ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh orang akan menangisi kita, seluruh orang akan sedih, seluruh orang menganggap diri kita mati. Padahal cuma 1 jam saja. Setelah 1 jam hidup lagi. Ya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh amat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur.
bersyukur. Sebegitu banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita, tapi sebegitu sedikitnya syukur kita kepada Allah. Maka pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fid ni'mah. Perbanyaklah kalian bersyukur, fa innahu ziyadatun fid ni'mah, maka sesungguhnya banyaknya syukur kita itu akan menambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Yang terakhir, wa alaika bid-du'ai fa innaka la tadri mata yustajabu. Wasiat dan pesan Nabi kepada sahabatnya, dan pesan ini berlaku buat kita semuanya umat Islam. Wa alaika bid-du'a, perbanyaklah memohon, perbanyaklah meminta, perbanyaklah munajat kepada Allah. Fa innaka la tadri mata yustajabu, karena sesungguhnya kalian itu enggak tahu saat mana, jam mana, detik mana, menit mana, hari apa, kapan doa itu diijab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku ijab. Itu janji Allah. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku beri. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, sementara kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan, permintaan yang mana yang Allah ijabah, jam berapa, doa apa, saat apa, waktu apa, doa apa yang Allah kabulkan, kita enggak tahu. Malamkah? Apakah doa di siang hari? Apa doa di setelah asar hari Jumat, atau setelah tahajud, atau kapan saja? Dan itu semuanya kita tidak tahu kapan doa kita itu diijabah oleh Allah. Maka pesan Nabi, wa alaika bid-du'a, perbanyaklah kalian memohon, perbanyaklah kalian berdoa, fa innaka la tadri, maka sesungguhnya kamu itu enggak tahu mata yustajabu, kapan doa kamu itu diijab. Nah, ketika kita sadar bahwasanya kita ini tidak tahu di saat mana doa kita diijabah, di jam mana, di menit mana, di detik mana, di waktu mana doa kita ini dijawab, dan semuanya itu kita tidak tahu, maka untuk itulah perbanyaklah memohon kepada Allah. Pagi kita mohon kepada Allah, siang kita mohon, sore kita, dengan berbagai macam doa. Entah doa lewat sholat, entah doa lewat tadaan tangan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana doa kita yang diijabah oleh Allah. Apakah yang pagi hari, apakah yang siang hari, apa yang sore hari, yang malam hari, atau yang waktu subuh, kita enggak tahu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita tidak tahu di jam berapa doa kita yang diijabah, maka perbanyaklah permohonan kita kepada Allah. Mohon minta yang baik-baik. Kalau kalian santri, maka minta yang baik-baik. Ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya sudah belajar, saya sudah ngaji, maka saya serahkan kepadamu ya Allah. Jadikanlah saya orang alim, jadikanlah saya, berikanlah saya ilmu yang manfaat dunia dan akhir. Minta kepada Allah. Yang bukan santri minta kepada Allah, minta hal-hal yang baik, minta kepada Allah hal-hal yang positif, yang menguntungkan untuk kehidupan dunia dan menguntungkan, menyelamatkan kehidupan akhirat. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita malam hari ini, yang pertama, perbanyaklah ingat akan mati, perbanyaklah syukur dari nikmat yang Allah berikan, dan perbanyaklah munajat, doa dan permohonan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.